Pernahkah kalian memikirkan mengapa sesuatu yang sangat kecil tetap memiliki arti? Dalam Al-Quran, terdapat istilah zaroh yang sering diartikan sebagai sesuatu yang sangat kecil, bahkan hampir tidak terlihat oleh mata manusia. Namun menariknya, sesuatu yang sekecil itu tetap diperhitungkan, tetap memiliki nilai, dan tetap memiliki konsekuensi. Sekarang kita hubungkan dengan ilmu pengetahuan modern. Dalam sains, kita mengenal konsep partikel. Partikel adalah unit dasar penyusun seluruh materi di alam semesta. Artinya, segala sesuatu yang kita lihat, meja, udara, tubuh kita, semuanya tersusun dari bagian-bagian yang sangat kecil. Jadi, dari sini kita bisa memahami satu hal penting. Yang kecil bukan berarti tidak penting. Justru yang kecil adalah fondasi dari segala sesuatu. Nah, dari pemahaman ini, saya ingin mengajak kalian berpikir lebih jauh. Bagaimana jika ada suatu kekuatan yang mampu menghapus sesuatu hingga ke tingkat paling kecil tersebut? Bukan menghancurkannya secara kasar, tetapi menghilangkan eksistensinya dari paling dasar. Dalam dunia fiksi, khususnya dalam anime Naruto, konsep ini direpresentasikan dalam sebuah teknik bernama Jinton. Jinton Genkai Hakuri no Jutsu. Dalam konteks anime Naruto, Jinton dikenal sebagai dust release atau particle style. Secara teknis, ini adalah teknik yang masuk dalam kategori Keke Tota, yaitu kemampuan langka yang merupakan gabungan dari 3 elemen cakra sekaligus. Sebagai perbandingan, kebanyakan ninja hanya mampu menggabungkan 2 elemen yang disebut sebagai Keke Genkai. Maka, kemampuan ini menggabungkan 3 elemen menunjukkan tingkat penguasaan yang jauh lebih tinggi. Menariknya, teknik ini tidak dikuasai oleh banyak karakter, hanya 2 tokoh utama yang benar-benar menguasainya, yaitu Mo Tsuchikage kedua dan Onoki Tsuchikage ketiga. Keduanya adalah sosok yang sudah tua. Nah, ini penting untuk kita refleksikan, mengapa teknik paling kompleks justru dikuasai oleh karakter yang sudah lanjut usia. Kemungkinan besar karena teknik ini tidak hanya membutuhkan kekuatan, tetapi juga pemahaman mendalam tentang struktur realitas itu sendiri. Jika kalian perhatikan, saat teknik ini digunakan, biasanya pengguna akan membentuk suatu bangun geometris, seperti kubus atau prisma transparan di udara. Pertanyaannya, mengapa bentuknya geometris? Dalam pendekatan ilmiah, bentuk geometris sering digunakan untuk mendefinisikan ruang yang terisolasi. Dengan kata lain, pengguna Jinton menciptakan sebuah ruang tertutup yang terpisah dari lingkungan luar. Target yang berada di dalam ruang tersebut akan terperangkap dalam ruang cakra tertutup. Kemudian, struktur molekulnya mulai terurai dan tubuhnya berubah menjadi cahaya, lalu menghilang tanpa sisa. Di sini perlu saya tekankan, ini bukan sekedar kehancuran biasa. Ini adalah proses yang bisa kita sebut sebagai penghapusan eksistensi pada tingkat fundamental. Kita tahu, dalam pelajaran ilmu fisika, semua benda tersusun terdiri dari molekul, atom, partikel subatom yang terdiri dari proton, neutron, dan elektron. Bahkan lebih kecil lagi yaitu quark. Jika kita hanya memecah molekul, maka benda akan rusak. Namun jika kita memecah atom, maka kita masuk ke ranah reaksi nuklir. Di sini berlaku persamaan terkenal dari Albert Einstein, yaitu E sama dengan mc kuadrat. Persamaan ini menunjukkan bahwa massa dapat diubah menjadi energi dalam jumlah yang sangat besar. Sebagai ilustrasi sederhana, jika 1 gram materi diubah sepenuhnya menjadi energi, maka energi yang dihasilkan setara dengan ledakan besar. Namun dalam Jinton, kita tidak melihat ledakan besar tersebut. Artinya apa? Secara teoritis, Jinton bekerja seperti reaksi nuklir yang dikontrol dengan presisi sempurna tanpa melepaskan energi ke lingkungan sekitar. Ini tentu tidak realitas dalam dunia nyata, tetapi secara konsep sangat dekat dengan fisika modern. Dalam fisika klasik, kita menganggap benda sebagai sesuatu yang padat. Namun dalam fisika kuantum, partikel sebenarnya memiliki sifat ganda sebagai partikel, sekaligus sebagai gelombang. Ini dikenal sebagai dualisme gelombang partikel. Artinya apa?
realitas tidak sesederhana yang kita lihat. Jika kita kaitkan dengan Jinton, maka kemungkinan mekanismenya adalah mengganggu ikatan energi dalam atom, menghapus struktur informasi kuantum, dan mengacaukan probabilitas keberadaan suatu objek. Dalam teori modern, materi sebenarnya adalah energi yang terorganisir. Jika organisasi tersebut dihapus, maka materi tidak lagi memiliki bentuk. Dan disinilah Jinton bisa dipahami sebagai penghapus struktur informasi dari materi itu sendiri. Mari kita bandingkan dengan teknik lain dalam Naruto, seperti Rasengan yang mempresentasikan energi rotasi, Chidori, energi listrik, Amaterasu, api yang terus membakar, dan Bijudama, ledakan energi besar. Dari semua teknik tersebut, semua bekerja dengan cara yang hampir sama, yaitu memberi energi untuk menghancurkan target dari luar. Sedangkan Jinton berbeda, ia tidak menghancurkan dari luar, tetapi menghapus dari dalam, dari tingkat yang paling dasar. Inilah yang membuatnya terasa lebih jauh ilmiah. Tapi, mengapa dinamakan Jinton atau dust release, yang dalam bahasa Indonesia disebut pelepasan debu? Ternyata bukan tanpa alasan. Debu memiliki makna simbolis, yaitu debu melambangkan gagasan bahwa manusia adalah bagian dari penciptaan, yaitu mereka diciptakan oleh Tuhan. Dengan demikian, debu mencerminkan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan dan kerapuhannya. Tuhan membentuk manusia pertama, Adam, dari debu atau tanah, dan kemudian meniupkan nafas kehidupan ke dalam hidungnya. Tetapi dalam fisika, ada konsep yang disebut entropi, yaitu kecenderungan sistem menuju ketidakteraturan. Ini menjelaskan segala sesuatu pada akhirnya akan rusak atau hancur, dan kemudian kembali menjadi bentuk paling sederhana. Jinton bisa kita pahami sebagai entropi yang dipercepat secara ekstrim dan dikendalikan dengan sangat presisi tinggi. Sekarang kita refleksikan karakter penggunanya, yaitu Onoki. Onoki adalah seorang ninja tua, bahkan memiliki keterbatasan fisik. Namun nyatanya, ia menguasai teknik paling kompleks. Dari sini, kita bisa ambil pelajarannya, bahwa kekuatan tertinggi bukan berasal dari fisik semata, tetapi dari pemahaman mendalam. Dalam konteks akademik, ini mirip dengan seorang ilmuwan senior, yang telah memahami dasar-dasar ilmu hingga tingkat paling dalam. Tapi, apakah Jinton bisa terjadi di dunia nyata? Teknologi modern sekarang hanya bisa mendekati konsep Jinton ini, antara lain reaktor nuklir, bom atom, laser energi tinggi, dan akselerator partikel seperti di CERN. Namun, semua teknologi tersebut memiliki keterbatasan besar, yaitu energi yang dibutuhkan sangat besar dan efek sampingnya sangat luas, karena tidak bisa dikontrol sepresisi Jinton. Jadi kesimpulannya, Jinton masih murni fiksi, tetapi memiliki dasar konsep yang cukup ilmiah. Kita kembali ke konsep awal, yaitu Zaroh. Dalam ajaran Islam, disebutkan bahwa setiap perbuatan sekecil apapun akan memiliki konsekuensi. Jika kita hubungkan dengan sains, partikel kecil membentuk alam semesta, perubahan kecil bisa berdampak besar. Maka dalam kehidupan, keputusan kecil menentukan masa depan besar. Jinton mengajarkan satu hal penting. Menghancurkan yang kecil berarti menghancurkan seluruh sistem. Seluruh tubuh kita tersusun dari atom. Atom tersusun dari partikel. Partikel adalah energi. Artinya apa? Yang kita anggap besar sebenarnya hanyalah kumpulan dari sesuatu yang sangat kecil. Jinton, meskipun hanya merupakan teknik fiksi, tetapi membawa kita pada pemahaman yang sangat mendalam tentang fisika atom, tentang fisika kuantum, tentang filosofi eksistensi, dan tentang makna kehidupan yang berasal dari sesuatu yang kecil. Dan pada akhirnya, kita akan kembali ke bentuk yang kecil itu. Maka mungkin, kekuatan terbesar bukanlah kemampuan untuk menghancurkan, melainkan kemampuan untuk memahami dasar dari keberadaan itu sendiri. Dan itulah esensi dari Jinton.